Assalamualaikum, halo pianos, kembali lagi di channel saya, channel memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Oke, kita akan langsung to the point aja di sini. Semua perintis Pi harus mengingat satu kalimat, GCP tidak diteriakan dan harga jual 314.159 US dollar Amerika Serikat bukannya tidak berdasar, ya tentu ada dasarnya. Ya, saat ini ada ribuan ekologi dan di masa depan akan ada miliaran ekologi, termasuk entitas offline dan penyelesaian keuangan. Kognisi rendah Anda cukup untuk mengganti mobil atau rumah, yang juga merupakan kegagalan. Pengeluaran jangka panjang untuk kebutuhan sehari-hari, beli, melakukan perjalanan, membayar permintaan konsumen dengan Pi di toko fisik, apalagi yang Anda inginkan dan bagaimana dengan keturunanmu, ya. Nah, maksudnya di sini apa? Di sini kesimpulannya yaitu ingin menjelaskan kepada kita begitu berartinya nilai 1 Pi dengan 314.159 US dollar, ya. Karena ini bukan hanya untuk kita pada saat ini, tetapi berlaku sampai dengan anak cucu kita ke depan, ya. Inilah luar biasanya, ya, dari Pi Network, ya. Tentu ini mengapa tadi dikatakan berdasar, ya, bukan tidak berdasar. Yang dimaksudkan tentu ada dasarnya, bukan tidak berdasar, ya, tentu ada dasarnya. Dasarnya apa? Dari apa yang ada di Pi Network, ya, dari program yang ada di Pi Network, tujuannya untuk orang biasa, ya, untuk proyek jangka panjang, ya. Jadi kalau untuk orang biasa dan proyek jangka panjang tentulah diharuskan dengan nilai tinggi, ya. Jadi pada faktanya Pi ini adalah solusi untuk kita yang memperbaiki, ya, perekonomian, ya, tentunya. Dan dengan adanya Pi Coin di tangan kita akan benar-benar meraih kebebasan finansial di masa yang akan datang, seterusnya dan seterusnya sampai dengan anak cucu kita ke depan, ya, juga menikmati hasil dari jerih payah kita mining pada saat ini, ya. Jadi apa yang dipatok oleh negara maju, yaitu orang-orang China, ya, atau pioner China terkait nilai Pi harus sesuai dengan GCP 314.159 US dollar ini, karena mereka itu sudah memperhitungkan bagaimana masa yang akan datang terkait Pi Network, ya. Ini di China, kalau di Amerika Serikat itu patokannya 1 Pi Coin sama dengan 1 juta US dollar. Wow, ngeri banget pokoknya, ya. Tetapi kita tidak usah terlalu berlebihan seperti itu, ya. Untuk 1 Pi sama dengan GCP yang dipatok oleh China ini pun sudah sangat bersyukur sekali tentunya, ya. Jadi sahabat pionosku semua, kalau Anda ingin nilai ini menjadi nyata di awal open mainnet nanti, ya, usahakan dalam bertransaksi jangan di bawah dari nilai GCP ini, ya. Mau itu transaksi secara transaksi di marketplace yang ada di dalam ekosistem Pi Network atau melakukan transaksi P2P antar sesama pioners, ya. Tetap konsisten dengan nilai GCP 314.159 US dollar, ya. Kalau misal ada yang ingin membeli Pi Coin Anda misal seharga berapa, 1 juta mungkin gitu, ya, itu hal yang menyalahi, ya. Akibatnya Pi Coin ini nilainya akan anjlok ke depannya kalau kalian hambur-hamburkan, kalian, ya, keluarkan dengan jumlah yang berlebihan dalam melakukan transaksi, harganya pun akan hancur ke depannya, ya. Jadi supaya harganya mahal dan sesuai dengan GCP, ya, ikuti saran saya tadi, ya. Lakukan transaksi setara
setara, maksudnya bukan setara sih, mematok pada nilai GCP 314.159 US dollar ini ya. Ingat, ini bukan untuk saya, ya bukan hanya untuk saya, tetapi untuk kita semua, untuk semua pioner dunia ya. Itu. Ya kalau masih belum paham ya ulangin lagi apa yang saya sampaikan di awal tadi ya. Terlalu kalau belum paham juga. Ya, jadi di sini juga ada nih keterangannya ya. Ini ditranslate ya. Pi network sebagai hyper sovereignty gitu ya. Oke, mohon maaf kalau kurang tepat dalam pembacaan berbahasa Inggrisnya. Mata uang beredar di seluruh dunia. Manajemen keuangan ilmiah menjadikannya langka dan berharga dengan mekanisme penguncian. Nilai tinggi yang diberikan kepada koin Pi bukanlah slogan pioner, tetapi rantai keuangan dunia yang mengumpulkan ekologi online dan offline, memberinya nilai tinggi ya. Ingat, Picoin ini bukan untuk menggantikan uang fiat di semua negara ya, enggak. Yang dimaksudkan dia adalah uang digital ya, sebagai alat bayar itu di lingkaran ekosistemnya. Ya, bukan berarti Anda berpikiran Pi ini akan menggantikan uang rupiah, uang dolar atau yuan atau misalnya euro gitu ya. Enggak seperti itu ya. Picoin ini sebagai uang, sebagai alat bayar di lingkaran ekosistemnya. Oke, jadi jelas semuanya ya. Itulah mengapa pandangan dari pemerintah Indonesia terkait Picoin ini tetaplah sebagai cryptocurrency gitu ya. Tetapi itu bukan hal yang bukan hal yang tentunya menyalah juga sih ya. Memang ada benarnya juga dari pandangan pemerintah Indonesia terhadap Picoin. Tentu tidak ada uang luar yang diterima di Indonesia ya, hanya rupiah yang resmi diterima di Indonesia ya. Jadi Picoin ini ditukar dulu ke rupiah baru bisa dibelanjakan di Indonesia ya, kurang lebih begitu ke depannya. Ya seperti halnya dolar lah. Dolar pun kalau dibelanjakan, Anda mau beli bakso, beli pentol misal ya, beli apalah segala macamnya gitulah ya. Masa beli pakai dolar ya mana laku gitu. Ya nggak bakal ada yang nerima gitu ya, pasti Anda bayarnya dengan rupiah. Nah, sama juga Pi ini ya. Masa Anda misalnya mau beli bakso, mungkin mau beli ya lain sebagainya ya, terus Anda sok-sokan ya ke supermarket, mungkin Anda langsung pengen membayar dengan Picoin ya, tentu nggak bisa ya. Orang supermarket malah pada aneh sama Anda ya. Ya aneh ya kan, yang diterima yang resmi di Indonesia hanya rupiah. Ya jadi seperti perumpamaannya dolar tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ke beli-beli apapun segala macam dengan dolar pun ya nggak bakal berlaku di Indonesia, sama halnya seperti Picoin ini ya. Nah jadi seperti itu perumpamaannya ya. Jadi nggak usah heran terkait Pi harus dicairkan dulu baru bisa dijadikan alat bayar ya dalam bentuk rupiah. Jadi sahabat pionersku semua nggak usah khawatir terkait hal seperti itu, karena di dalam ekosistem Pi Network sendiri sangatlah lengkap ya, menyediakan untuk beberapa platform atau proyek yang siap juga untuk menjembatani para pioners ke depan dalam penukaran Picoin ke uang fiat ya. Tetapi tentu ada batasannya, juga ada diatur nanti ya untuk pembatasannya, misalnya hanya perharinya 0, sekian Pi gitu ya, atau maksimalnya 1 Pi per bulannya gitulah ya, maksud saya per bulannya mungkin seperti itu. Tapi kita lihatlah bagaimana cara
Dr. Nicholas ke depan dan juga pemerintahan dunia dalam mengatur terkait hal ini ya. Intinya kita ya yang sederhana aja ya, yang kita lakukan fokus mining dan juga melakukan hal-hal penting, hal-hal yang wajib lainnya ya, agar benar-benar sesuai ke depannya, agar benar-benar tujuan proyek Pi ini menjadi tercapai ya. Itu saja yang perlu kita lakukan sekarang. Agar tujuan proyek Pi ini tercapai, itu tadi yang sudah saya jelaskan. Kita harus mendukung pada satu nilai untuk satu Pi coinnya, yaitu 314.159 US dollar. Jangan keluar dari nilai itu kalau kita pengen bertransaksi. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya informasikan. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan dalam penjelasan saya, tetapi setidaknya ini bisa menambah imun dan semangat kepada sahabat pionersku semua ya, bahwa Pi ini sangatlah bernilai, sangatlah mahal ke depannya ya, dan itu semua akan menjadi nyata tergantung dari kita, tergantung bagaimana kita menghargainya ya, kurang lebih seperti itu ya. Sekian dulu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya adalah yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.